26 TPS yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang pada hari Minggu kemarin. Sementara di Provinsi Papua dan Papua Tengah sebanyak 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik akibat faktor cuaca dan medan yang sulit. Sebanyak 26 dari total 117.299 TPS di Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang. 26 TPS yang menggelar PSU berada di 13 kabupaten kota, yakni Kabupaten Purworejo, Boyolali, Kebumen, Jepara, Pemalang, Magelang, Rembang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Purbalingga, Wonosobo, Sragen, dan Sukoharjo. Menurut Ketua Bawaslu Jawa Tengah, pemungutan suara ulang ini mayoritas disebabkan karena terjadi kesalahan pada pemilih, baik dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus. Pemungutan suara ulang ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polri dan TNI. Totalnya 26 TPS, 26 TPS di 13 kabupaten. Sama, seperti itu tentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus DPK namanya. Nah, itu yang tidak memenuhi kriteria. Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. Ya juga mungkin meneror. Karena kan memang betul di satu TPS itu kita tidak bisa prediksi. Karena memang pemilih mundar-mandir dengan situasi itu. Kita tahulah psikologis. Cuma memang kami tidak mau juga membuat pernyataan bahwa ini kesalahan pengawas TPS, KPPS, enggak. Tapi artinya ini ya itu yang terjadi di lapangan. Sementara itu di Provinsi Papua dan Papua Tengah tercatat sebanyak 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik akibat faktor cuaca dan medan yang sulit. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Papua, dari total 15.213 TPS yang sudah melaksanakan pemungutan suara sebanyak 13.916 TPS. Sedangkan yang belum melaksanakan pemungutan suara sebanyak 1.297 TPS. Provinsi yang belum melaksanakan pemungutan suara, yakni Papua, sebanyak 34 TPS yang terbagi dari Kabupaten Kerom, Memberamo Raya, Sarmi, dan Waropen. Menurut polisi, dari data yang diperoleh di lapangan untuk Papua Selatan sudah terlaksana semuanya. Hanya tinggal Papua Induk, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang direncanakan pemungutan susulan. Hal ini nantinya akan segera dikoordinasikan dengan masing-masing ketua KPU provinsi agar pelaksanaan pencoblosan susulan secepatnya dilaksanakan. Yang Paniai itu direncanakan mudah-mudahan besok bersama beberapa tempat yang ada di Intan Jaya bisa dilaksanakan. Tetapi saya masih menunggu sampai saat ini hasil rapat final daripada KPUD Provinsi Papua Tengah. Begitu juga yang terjadi di daerah Papua Pegunungan, baik yang ada di Tolikara maupun yang ada di Jaya Wijaya. Ini ada beberapa TPS, bukan semua ya, beberapa TPS. Di Papua Tengah, yang belum melaksanakan pemungutan suara sebanyak 1.172 TPS di 3 kabupaten, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sedangkan Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemungutan suara sebanyak 91 TPS di 2 kabupaten, yakni Jaya Wijaya dan Tolikara. Tim Liputan, Kompas TV. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU tengah jadi sorotan. Ditemukan penghitungan suara di TPS yang jumlahnya berbeda dengan yang diunggah di aplikasi Sirekap. Lalu bagaimana upaya KPU menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rianda Mardanus. Yanda, apa upaya KPU untuk menyelesaikan polemik Sirekap ini? Ya, Friska, memang menarik kalau kita lihat beberapa waktu lalu, ini KPU juga memberikan keterangan persnya terkait dengan masalah ini, masalah ketidaksinkronan data, apa yang kemudian diunggah dalam foto oleh petugas KPPS, formulir C Plano, hasil begitu ya, dengan apa yang kita semua bisa lihat
di sistem atau di situs pemilu2024.kpu.go.id. Di sana ada penghitungan secara update, secara jamnya, yang kemudian kita juga bisa lihat bahwa secara detail, misalkan dalam ranah pileg saja begitu ya, beberapa yang kemudian didapatkan oleh calon A, calon B, dan calon C secara detail. Tapi banyak ketidaksinkronan, KPU juga kemarin sempat menyatakan dan meminta maaf bahkan secara langsung bahwa terjadi kesalahan teknis di sana. Karena kalau dijelaskan memang ini seperti memang yang error begitu adalah sistemnya ketika membaca foto dan kemudian mentransfernya menjadi data numerikal, ini tidak sinkron. Tapi apa yang kemudian hingga saat ini upaya yang dilakukan ini masih tanda tanya juga, ini cukup abu-abu karena memang ini sangat teknis sekali. Kalau disampaikan ada terkait dengan optical face recognition, optical character recognition yang kemudian itu hanya bisa dimengerti oleh KPU. Tapi apa yang menarik juga disampaikan hari ini, siang tadi oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, yang meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk sementara hanya mengunggah gambar formulir C hasil plano yang dicatat oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di TPS ke Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi. Permintaan ini disampaikan Bawaslu secara tertulis memang melalui surat untuk sebagai saran dan juga perbaikan. Kenapa demikian? Ini bukan tanpa alasan karena kita tahu juga apa yang kemudian tadi saya sampaikan di awal bahwa poinnya adalah terjadi sebuah kesalahan, terjadi sebuah error, meskipun itu adalah sebuah error di sistem gitu, kalau yang dimaksudkan oleh KPU. Nanti sekitar jam 7 malam, beberapa saat lagi KPU rencananya akan menggelar konferensi pers kembali untuk kemudian mengupdate penyelenggaraan pemilu 2024. Tentunya kita akan juga mengupdate soal Sirekap ini. Tapi di luar isu itu, Friska, hingga saat ini juga yang kemudian menjadi sorotan adalah bagaimana ada sekitar 71 KPPS yang sudah dinyatakan meninggal dunia, kemudian juga ratusan lainnya ini dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang kemudian sakit pasca penghitungan suara di sejumlah TPS di Indonesia. Ini yang kemudian juga kita harus jaga agar kemudian penanganan medis bagi semua petugas KPPS ini harus semaksimal mungkin. Tadi juga di KPU sempat ada demo terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan yang disampaikan oleh beberapa pihak, tapi jam 6 sore tadi demo berakhir dengan lancar. Kemudian juga tidak ada ricuh sedikit pun dan kemudian persis jam 6 mereka membubarkan diri. Nah, untuk update terkininya, Friska, bahwa saat ini jumlah suara yang sudah masuk di Sirekap itu sendiri untuk perolehan Capres-Cawapres per jam 18:15 jam 6 sore lebih 15 detik, ini sudah masuk sekitar 588.293 dari 823.236 TPS, atau dari presentasinya ini 71,46%. Untuk pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar memperoleh 23.310.067 suara atau 24,26%. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 56.267.503 suara atau 58,57%, dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD 16.498.332 suara atau 17,17%. Sekali lagi itu adalah hasil Sirekap, dan untuk hasil resminya ini tentu masih dilakukan secara berjenjang oleh KPU dan nanti akan diumumkan sekitar tanggal 15 hingga 20 Maret. Tapi yang menjadi catatan adalah bila adanya terjadi kesalahan hingga saat ini, tentu KPU sudah wajib untuk kemudian memperbaiki apa yang di-upload ke Sirekap, karena hingga saat ini juga di perhitungan secara berjenjang di tingkat kecamatan ini ada pemberhentian sementara penghitungan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar kami juga, yang tentunya nanti akan kami update. Salah satunya adalah kenapa ada perbedaan pendapat antara pemberhentian penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan dengan apa yang disampaikan Komisioner KPU Idham Holik beberapa saat lalu melalui keterangan tertulisnya yang menyatakan bahwa semuanya masih berjalan, penghitungan di area kecamatan pun masih berjalan, tapi nyatanya di lapangan ada pemberhentian di tingkat kecamatan tadi. Ada apa? Pertanyaan besar, dan kemudian nanti tentunya kami akan coba tanyakan ke Komisioner KPU khususnya Idham Holik. Friska. Kisruh data pasca pemilu ini harus segera diselesaikan agar hasil penghitungan suara bisa dipercaya, dan ini hal yang krusial untuk menentukan hasil resmi dari KPU soal pemilu nanti. Pemilu yang sudah berlangsung. Terima kasih Irianda Mardanus langsung dari KPU RI.